Fassilatu baina Rabbi ta'ala. Adapun hubungan antara kalimat Rabb dalam Rabbul Alamin, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kata Rabb di sini menunjuk pada sifat Allah yang pernah saya terangkan, punya sifat Al-Asma'ul Husna dengan sifat rububiyah. Sifat memperhatikan, merawat, menyayangi, menguasai. Rabbul Alamin, penguasa semua alam. Masya Allah. Apa hubungan kata Rabb, penguasa di sini? Sudah sifat Khalik Allah wa makhluqatihi. Relasinya, hubungannya dengan merawat makhluk-makhluknya. Ilustrasinya begini. Kalau teman-teman membayangkan seorang raja misalnya, rajanya besar, punya kekuasaannya dahsyat misalnya. Nah, kira-kira yang tergambar punya sifat sayang tidak? Kalau ketemu susah tidak? Susah. Kalau mendekat sulit tidak? Sulit. Pasukan banyak, karismanya tinggi. Ya nggak usah tinggi-tinggi lah. Yang sekarang misalnya ada yang mengaku negara adidaya, super power. Ya misal satu negara besar, saya nggak perlu sebut misalnya, dengan presidennya. Ya kan nggak semua orang kemudian bisa ketemu dia. Saat ketemu pun dia merasa besar dan sungkan orang pun untuk bertemu dia. Banyak berharap untuk mengundang dia datang. Dan saat datang pun karismanya begitu tinggi sampai orang-orang nggak bisa mendekat. Nah, baru satu di dunia saja, dan itu pun nggak menjangkau semua. Dia bukan raja dari semua dunia. Dia nggak bisa ngatur Indonesia. Dia nggak bisa ngatur Asia. Dia nggak bisa ngatur Afrika. Cuma ngatur negaranya aja. Paling-paling memberikan pengaruh ke negara lain. Itu pun sudah disanjung-sanjung. Dia agung-agung dan kadang-kadang sulit untuk mendapatkan akses kepadanya. Maka sekarang ada yang merajai semua alam. Bagaimana sifat raja di raja ini? Apakah sama seperti itu? Apakah sulit mendekat kepadanya? Apakah sungkan kita untuk kembali kepadanya? Apakah kalau kita punya salah harus takut dengannya? Bagaimana kalau kita mesti takut caranya? Maka ini yang paling indah. Perhatikan kalimatnya. Fassilatu baina Rabbi ta'ala wa makhluqatihi hiya rahmah wal inayah. Maka kalimat Ar-Rahmanir Rahim memberikan penjelasan kepada kita bahwa sifat Allah walaupun menguasai semua alam itu beda dengan sifat makhluk, dan makhluk berhak untuk mencontoh sifat Allah ini agar diterapkan dalam kehidupannya dalam konteks amal soleh yang sedang ia kerjakan. Apa itu? Ar-Rahmah wal inayah. Sekalipun Allah itu raja di raja, penguasa semua alam, tapi sifat sayangnya itu begitu luar biasa, tetap penyayang. Hamba yang paling banyak salah pun masih diterima untuk taubat. Hamba mengadu pun masih diterima kalau dia mau datang. Hamba yang kaya pun tunduk di hadapannya masih bisa diatur. Yang dahsyatnya dia punya sifat inayah, dari kata aun, bukan sekedar memperhatikan tapi memberikan solusi pada siapa yang setiap membutuhkan. Kau punya masalah apa? Ya Allah, saya sulit pekerjaan, ya Allah, saya mudahkan. Rizki saya sulit, ya Allah, saya lapangkan. Rumah tangga pekat, ya Allah, saya berikan solusinya. Semua hal yang membutuhkan kepada Allah, Allah berikan solusinya, raja di raja. Maka di sini banyak para pakar tafsir mengomentari di sindiran kepada hamba yang baru jadi raja kecil di dunia, tapi rahmatnya sudah nggak ada, nggak punya sifat sayang. Beda dikit, oh hukum. Beda pandangan, tangkap. Baru jadi bos dikit di perusahaan sudah luar biasa kepada bawahannya, nggak ada sifat sayangnya. Kalau nggak dibukakan pintunya, nggak ada kemudian keluar dari mobilnya. Nunggu pintu dibuka. Pintu dibuka mau masuk kantor, kalau karyawan semua nggak hormat, nggak berdiri, nggak masuk tuh. Padahal dia lupa besok dia pensiun. Ada orang sedikit punya jabatan, kalau nggak dikunjungi duluan nggak mau ngunjungin. Kalau nggak ditelepon nggak mau nelpon. Kalau nggak di WA nggak nge-WA. Kalau nggak datang ke rumahnya nggak beres urusan. Yang paling dahsyat, kalau nggak diopeni nggak mau ngopeni. Kalau nggak diperhatikan nggak mau merhatikan. Beda dikit kriminalisasi, salah dikit tangkap. Maka Allah sindir dia di dalam ayat ini. Hei, saya ini penguasa semua alam. Hambaku punya salah, saya maafkan. Kamu penguasa kecil, besok saya cabut nyawa, mati kamu. Masuk ke alam kubur. Apa yang kau banggakan dengan kedudukan itu? Apa yang kau banggakan dengan hartamu itu?
Apa yang kau banggakan dengan ilmumu itu? Kenapa mesti merasa tinggi sampai lupa dengan perhatian dan mengamalkan apa yang saya titipkan kepadamu? Itu poinnya. Coba lihat kita posisi ada di mana. Titipannya apa? Banyak ini aspeknya, jangan dibayangkan yang tinggi-tinggi dulu. Ya di rumah tangga, lihat. Coba cek, jangan-jangan jadi pemimpin rumah tangga otoriter. Anak sudah minta maaf sampai diusir-usir. Istri sudah mengaku salah, masih aja terus dituntut salah. Mau sampai kapan lagi? Suami sudah mengaku khilaf, ya masih aja dituntut nggak benar. Mau sampai kapan lagi? Kata Allah, saya penguasa semuanya, saya pun masih maafkan. Kamu hamba kecil, besok mati, ya gayanya banyak sekali. Paham ya? Baik, jadi yang seperti itu bawa dalam kehidupan. Saya yakin sekali, kalau orang kaya paham dengan ayat ini, tentu dalam hidup dia akan merasa tawadhu. Kalau yang punya kedudukan setinggi-tingginya paham dengan ayat ini, tentu dalam hidup akan dia berlaku adil dalam kehidupannya. Jadi kalau tiap hari dibaca 17 kali, belum membuat kita sadar, seperti apa lagi cara membacanya sampai paham di dalam hati kita. Demi Allah saya katakan, kalau presiden, gubernur, bupati, camat, lurah, RT, RW sampai pemimpin rumah tangga sholatnya benar, baca alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim, menetes air matanya. Setelah itu ada perubahan dalam hidupnya. Ada perubahan. Karena dia takut ketika mengerjakan sesuatu melanggar sifat-sifat yang seharusnya menjadi milik Rabbnya. Itu poinnya. Demikian pula dengan orang yang merasa mendapati harta yang tinggi, yang dengan harta itu mohon maaf berlaku angkuh dalam kehidupannya. Harta kamu berapa sih? Kata Allah, Qarun aja yang hartanya sekarang masih dicari, saya tenggelamkan dengan bumi sekalian. Kamu harta nggak senilai Qarun, pengen ikutan sombong, telat. Baru punya Ferrari 1 sudah bisingin tetangga. Pakai bolak-balik cuma dipanasin, malam-malam balapan sama taksi balik lagi deh. Mas 1. Sombongnya luar biasa. Ya, Allahu Akbar. Meninggal gak dibawa. Apa yang disombongkan? Qarun aja kata Allah saya tenggelamkan, ente pengen ikutan. Ya teman-teman sekalian, itu gambaran gitu. Jadi kalau orang kaya merasa kaya, sholatnya benar, nggak akan berpengaruh kekayaannya, dan dia akan melihat saat wafatnya.